Saya bacakan di 1 Tesalonika 4. Sebab pada waktu, ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi jelas dikatakan Tuhan, dan hanya ada satu Tuhan, yaitulah Yesus Kristus. Tidak ada dua Tuhan, hanya ada satu Tuhan, yang adalah Yesus Kristus. Maka lihat di Wahyu 10, malaikat kuat berselubungkan awan dan pelangi turun dari surga. Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Sang Firman. Dan kembali lagi, sebagaimana tadi Yesus datang yang pertama didahului oleh pendahulu utusan, maka kedatangan Tuhan yang kedua harus didahului oleh seorang utusan. Dan utusan di kedatangan Tuhan yang pertama namanya Yohanes Pembaptis, menggenapkan dua nas, Yesaya 40 dan Maleakhi 3. Maka kedatangan Tuhan yang kedua didahului oleh seorang utusan, menggenapkan nas kitab suci yang adalah Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7. Dua nas, yang satu di Perjanjian Lama, yang satu di kitab Wahyu. Dua nas ini akan menunjuk pelayanan yang sama seperti dulunya Yohanes Pembaptis. Kembali lagi, saya ulangi lagi. Kedatangan Tuhan yang pertama, Dia adalah Firman, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah dalam rupa manusia, Dia adalah terang. Dan sebagai Tuhan, Maleakhi 3 dan Yesaya 40 mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maleakhi 3 berkata, aku mengutus seorang utusan untuk mendahului kedatangan Tuhan. Maka dua nas digenapkan oleh Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis adalah pendahulu kedatangan Tuhan yang pertama sebagai Tuhan. Yesus sebagai terang, maka Yohanes Pembaptis sesuai dengan Yohanes 1, dia tampil sebagai seorang yang diutus untuk bersaksi akan terang ini. Oke? Dan ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai terang. Dan pendahulu utusannya adalah Yohanes Pembaptis. Dan siapa yang menolak utusan sesuai dengan nas kitab suci tidak akan melihat terang. Tetapi mereka yang menerima utusan yang adalah Yohanes Pembaptis akan menerima terang dan menjadi anak-anak Allah sesuai dengan nas kitab suci. Dan sekarang kita bawa pola ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua dikatakan di 1 Tesalonika 4 dan Wahyu 10. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan. Maka siapakah yang akan mendahului, mempersiapkan, memperkenalkan sebagai utusan Tuhan? Maka jawabannya adalah Nabi Elia. Maleakhi 4 atau yang disebut dengan malaikat yang ke-7, Wahyu 10 ayat 7. Dan siapakah Tuhan ini? Dia adalah terang. Bicara Tuhan, 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri turun dari surga. Bicara terang, maka saya sudah tunjukkan tadi di Zakaria 14 ayat 7. Bicara malaikat perjanjian, Wahyu 10 ayat 1. Karena Yesus Kristus juga adalah malaikat perjanjian di kedatangan Tuhan yang pertama. Maleakhi 3 ayat 1. Sehingga Anda bisa melihat dia datang sebagai Tuhan, Yesus. Dia datang sebagai terang, Yesus. Dia datang sebagai firman, Yesus. Dia datang sebagai malaikat perjanjian, Yesus. Dan didahului oleh Yohanes Pembaptis, menggenapkan Yesaya 40 dan Maleakhi 3. Dan dia tampil, terang ini tampil di sebelah timur, matahari terbit. Lantas, kedatangan dia yang kedua, dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah malaikat perjanjian, dia yang adalah terang, dia yang adalah sang firman, akan tampil lagi di kedatangan dia yang kedua di sebelah barat. Maka harus tampil lebih dahulu untuk memperkenalkan terang, firman, Tuhan, malaikat perjanjian yang disebut dengan pendahulu atau utusan, yang menggenapkan Maleakhi pasal 4, menggenapkan Wahyu 10 ayat 7 untuk
Dua nas ini memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan, terang, firman, malaikat perjanjian. Saya ulangi lagi. Kedatangan dia yang pertama. Dia yang adalah Tuhan, dia terang, dia malaikat perjanjian, dia firman. Pendahulunya adalah Yohanes Pembaptis namanya, menggenapkan Yesaya 40, Maleakhi 3. Siapa yang menolak utusan, menolak terang. Siapa yang menerima utusan, memperoleh terang. Kedatangan Tuhan yang pertama. Sekarang kita bicara kedatangan Tuhan yang kedua. Polanya sama. Dia adalah Tuhan, 1 Tesalonika 4. Tuhan sendiri turun dari sorga dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dia yang adalah terang, Zakaria 14 ayat 7. Dia yang adalah terang, Yesus sendiri. Dia yang adalah malaikat perjanjian, Wahyu 10 ayat 1. Di atas kepalanya ada pelangi. Dia yang adalah Tuhan. Juga ditulis di Maleakhi 4, dia akan datang untuk menghakimi dunia ini. Maka sebelum dia datang yang kedua, harus tampil utusan atau pendahulu. Yang tidak lain adalah Maleakhi 4, Nabi Elia, atau yang disebut dengan Wahyu 10 ayat 7, malaikat yang ketujuh. Adalah untuk membukakan rahasia tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Puji nama Tuhan. Jadi kalau saudara-saudari bisa melihat pola ini dengan sangat sederhana, dan saya mencoba dan berusaha untuk sesederhana mungkin memperlihatkan kepada saudara, maka jelas di zaman Yohanes Pembaptis, dia seorang yang memperkenalkan terang, bersaksi akan terang. Menolak Yohanes Pembaptis, maka orang tersebut tidak menerima terang. Prinsip yang sama, Tuhan Yesus datang yang kedua, harus tampil pendahulu utusan. Menolak utusan ini, maka orang tersebut tidak memperoleh terang. Dan seorang yang tidak memperoleh terang, maka ia hidup di dalam gelap. Dan seorang yang tidak memperoleh terang, maka ia tidak akan masuk ke dalam sorga untuk mengikuti perjamuan kawin malam anak domba. Menolak utusan, maka ia tidak memperoleh terang. Maka sesuai dengan Wahyu 19, kita baca lagi. Ia tidak akan menikah dengan anak domba. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya mempelai wanita telah siap sedia. Menolak terang, maka Anda tidak akan menikah dengan anak domba, sebab Yesus Kristus adalah sang anak domba. Haleluya.